Selamat pagi pemirsa. SMA Negeri 78 Jakarta larang penggunaan plastik sekali pakai. Sebagai salah satu sekolah adiwiyata mandiri, SMA Negeri 78 Jakarta terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan kebijakan larangan penggunaan sampah plastik di wilayah sekolah. Meski begitu, tim Shizukan News masih menemukan adanya penggunaan plastik di beberapa area, terutama pada daerah kantin dan sekitar taman sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, kesadaran warga sekolah untuk sepenuhnya meninggalkan plastik masih perlu ditingkatkan. Sekarang, kita akan melaporkan kepada Kalisa di lapangan. Kepada Kalisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya dari Shizuka News. Dengan siapa saya lagi berbicara? Bu Yuli. Oke. Ibu sudah berapa lama mengabdi di sekolah ini? Saya di sekolah ini kurang lebih 9 tahun. Cukup lama ya, Bu? Ya, Seperti yang saya lihat, di sekolah ini masih banyak banget yang menggunakan sampah plastik, Bu. Menurut Ibu, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? ya sekolah sebenarnya sudah bagus. Yang dilakukan adalah membuat anak-anak membawa tumbler dari rumah. Yang kedua, ada pengumuman untuk kantin sekolah tidak menjual botol-botol kemasan air mineral. Tuh, termasuk bungkus-bungkus makanan. Itu harus go green semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu seberapa efisien kebijakan yang dilakukan sekolah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Kalau untuk efisiennya sejauh mana, saya kira sudah cukup ya, cukup efisien. Hanya saja itu kembali lagi ke karakter anak-anak kita, sama dukungan orang tua siswa tentunya, orang tua murid itu penting banget. Karena walaupun aturan sekolah sudah dicanangkan tanpa plastik, tapi kalau orang tua di rumah tidak mendukung, tidak memberikan contoh ataupun mengingatkan kepada muridnya untuk tidak membawa plastik, ya tidak akan efisien gitu. Jadi efisien atau tidak itu tergantung dari kolaborasi antara sekolah dan orang tua serta si anak itu sendiri. Jadi setelah semua kebijakan yang telah diterapkan, kenapa masih banyak banget sampah yang masih berserakan? Ya kembali lagi ke karakter anak-anak kita harus ditingkatkan dalam hal penanganan sampah, termasuk memilah-milah sampah ya. Kan udah ada kita 3 kotak, ada sampah organik, ada sampah berbahaya, ada anorganik ya kan. Sampah plastik sendiri harusnya mereka untuk plastik-plastik itu tidak berserakan kemana-mana, dikumpulkan di tempat sampah yang plastik gitu. Maka kenapa kok masih ada sana sini? Nah, kembali lagi harus dicanangkan terus-menerus entah melalui paging system atau wali kelas atau guru yang masuk. Kalau Bu Yuli setiap masuk kelas selalu bilang, "Ayo kita bersihkan sampah-sampah dulu. Buang sampah tidak ada di loker, ya sama-sama plastik juga harus dibuang gitu." Nah, itu akan lebih efektif saya kira. Kira-kira kebijakannya nih udah berlaku berapa lama ya? Selama Bu Yuli di sini sih sudah diberlakukan ya. Berarti sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, sukses selalu ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Saya Kalisa dari Shizuka News. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Pak Wanto. Baik Pak Wanto. Ya. Sehari-hari Bapak tuh bertugas di bagian mana ya di lingkungan sekolah ini? Bapak di halaman lantai 3 kelas 307 sampai 313. Oke. Ya, Berarti sudah berapa lama Bapak bekerja di SMN 78? dari tahun 2002. Nah, berarti sekitar hampir 25 tahunan. Ya, sudah cukup lama ya Pak? Ya, Oke. ya. Menurut Bapak tuh kondisi sampah plastik yang Bapak temui setiap hari di sekolah tuh jenisnya tuh apa aja? Ya banyak sih jenisnya, plastik, aqua, botol minuman ya. Sama terus
plastik bekas, sampah bakso juga lah tuh, ya nggak? Terus plastik, roti itu masih banyak. Berarti jumlah plastik itu jumlah sampah plastiknya semakin banyak atau semakin berkurang Kalau setiap dilihat harinya? sekarang sih tong sampah ini penuh ya sampai sekarang. Makin bertambah kayaknya. Oh, baik. Iya. Berarti kendala apa yang biasanya Bapak hadapi dalam membersihkan sampah plastik di sekolah? Kendalanya ya banyak sih, diantaranya ya memang dari siswanya juga kurang istilahnya berperan lah di sini ya, istilahnya kurang sadar bahwa sampah plastik itu kan memang susah terurai gitu kan, bisa ribuan tahun baru bisa hancur. Nah, itu Menurut Bapak, yang bisa dilakukan agar sampah plastik di sekolah ini bisa benar-benar berkurang tuh gimana Pak caranya? caranya dengan membatasi, jangan sampai warga sekolah kita ini istilahnya membawa barang-barang plastik, ya nggak? Ya. Ya, pertama ya aqua gitu kan, nah itu paling nggak tidak dibolehkan lah. Terus bekas-bekas apa plastik bekas roti atau Ya. apa itu harusnya tidak boleh, dilarang. Baik Pak, terima kasih atas Sudah. jawabannya. Ya mari masalah. Saya dari Susukan News. Dengan siapa saya berbicara? Kalila dari kelas 11D. Oke, saya izin bertanya ya. Pertanyaan pertama, itu sehari-hari biasanya tuh kamu membawa bekal dari rumah atau jajan di kantin? Aku bawa bekal tapi masih sering jajan sih. Kenapa masih sering jajan di kantin? Karena kan beda jenis makanan ya. Kalau yang dibawain sama dari rumah itu makanan buat makanan berat, tapi jajannya itu makanan ringan. Oh, berarti setiap hari bisa aja membawa bekal, tapi tetap jajan gitu. Iya, tapi gak jajan tiap hari juga. Selanjutnya pertanyaannya tuh, kalau beli jajan, biasanya tuh minuman atau makanan? Dan packaging yang dipakai di kantin yang dijual tuh menggunakan plastik atau bukan? Biasanya sih belinya lebih banyak makanan ya, karena aku nggak suka manis, jadi aku lebih sering jajan. Kalaupun manis biasanya Yupi. Itu kalau Yupi kan dari sananya ya, jadi masih plastik. Tapi kalau yang jajanan-jajanan kayak cireng gitu-gitu udah kertas sih setahu aku. Oke. Menurut kamu, gimana sih kebijakan sekolah dalam mengurangi sampah plastik? Apakah terasa dampaknya di kalangan murid? Lumayan sih, karena kan kantin jadi gak boleh pakai, harus yang bisa reusable juga kan. Jadi gak terlalu banyak pakai plastik. Dan jujur itu cukup sigap. Kenapa menurut kamu masih banyak siswa yang menggunakan plastik sekali pakai di sekolah? Karena ya nggak bisa dibungkirin ya, plastik tuh effortless banget buat dipakai, dan kayak apa-apa pakai plastik tuh udah jadi kebiasaan hidup gitu. Jadi kalau misalkan langsung tiba-tiba ganti jadi kertas atau kita harus bawa tempat makan sendiri, itu pasti bakalan ribet sih, dan aku pun juga ngerasa kayak gitu kok. Apa yang sebaiknya dilakukan sekolah atau murid agar penggunaan plastik bisa benar-benar berkurang? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke announce ke anak-anaknya juga sih, karena ya balik lagi ke individunya, karena kita udah terbiasa hidup menggunakan plastik dan emang mungkin harus lebih keras ya ininya pemberitahuannya gitu sih menurut aku. Terima kasih Alma sudah mau memberikan jawabannya. Nama saya Kalila. Oke baik, terima kasih Kalisa atas laporannya. Mungkin cukup sekian berita yang dapat tim kami sampaikan. Semoga SMA Negeri 78 Jakarta bisa berkomitmen untuk melarang penggunaan sampah plastik dan dapat menjadi contoh sekolah hijau yang bersih. Saya Ilham dari tim Shizuka News, pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.